Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga lanjut usia ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya di Kelurahan Loka, Kabupaten Bulukumba. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah semi permanen di Kota Makassar ludes terbakar. Mengangkat kisah pertualangan alam bebas, film karya anak Makassar, Rante Mario memasuki tahapan audisi mencari pemain. Puluhan juru sembelih hewan kurban di Kota Makassar mengikuti pelatihan penyembelihan hewan kurban yang digelar Lembaga Zakat. Usai berlatih, para peserta mengantongi sertifikat dan diharapkan mampu melakukan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Menjelang Idul Adha, Lembaga Zakat di Kota Makassar menggelar pelatihan bagi para juru sembelih hewan kurban. Para peserta dari 60 masjid yang rutin setiap tahun mengadakan pemotongan hewan kurban di berbagai wilayah di Kota Makassar. Dalam pelatihan ini, para pemateri yang berasal dari Ormas Islam menjelaskan teknik dan tahapan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat Islam. Selain itu, para peserta juga dibekali keterampilan penanganan hewan kurban sesuai standar kebersihan dan kesehatan, termasuk penggunaan pisau sembelih yang harus ditajamkan agar bisa memutus urat nadi hewan kurban sekali potong, sehingga pemotongan hewan kurban lebih aman. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diberi sertifikat sebagai jaminan pelaksanaan kurban sesuai standar syariat Islam dan kesehatan. Sebagian peserta beruntung mendapatkan pisau sembelih yang dianggap memiliki ketajaman sempurna dalam penyembelihan hewan kurban. Semua yang hadir ini sudah punya pengalaman, jadi mereka sharing saja. Kemudian kita mau memperkenalkan sebetulnya bahwa yang paling sempurna kan penyembelihan itu hanya 1 kali tarik. Nah, ini hari kita perkenalkan bagaimana hewan kurban atau hewan yang kita sembelih itu 1 kali saja ditarik sudah putus 3 urat yang wajib itu. Latihan teknik dan penyembelihan dianggap memberi wawasan baru bagi peserta. Itu dapat menambah wawasan kami selaku penyembelih hewan kurban. Insya Allah dapat lagi sertifikat, dapat uang saku. Alhamdulillah. Apa hal yang baru mungkin Pak ya informasi? Hal yang baru ini adalah teknik merebahkan sapi, kemudian kita saksikan tadi ketajaman itu tadi yang dibagikan, itu yang baru. Kemudian tadi ada beberapa ilmu dari pemateri dari Majelis Ulama, dari Basnas tentang sistem pelaporan UPC. Standarisasi ini penting guna memastikan setiap proses ibadah kurban sesuai syariat Islam dan standar kesehatan. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Pemberian vaksin pada sapi gencar dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Bantaeng jelang Idul Adha. Tindakan ini mencegah peredaran penyakit kuku dan mulut, serta sapi korban aman dikonsumsi. Dinas Peternakan Kabupaten Bantaeng gencar melakukan vaksin ke sapi peternak khususnya sapi kurban agar terhindar dari penyakit kuku dan mulut. Petugas juga memberikan kode barcode ke sapi yang layak dikurbankan. Vaksinasi hewan ternak ini dilakukan di kandang dan lokasi penjualan hewan kurban. Ada 5.200 ekor sapi yang sudah mendapatkan vaksin dosis pertama hingga ketiga. Target bulan ini sapi yang sudah mendapatkan vaksin mencapai 9.000 ekor. Kegiatan penandaan ternak dan vaksinasi PMK. Di mana kegiatan penandaan ternak ini kami sudah lakukan selama 3 bulan terakhir, dan sampai saat ini kita sudah melakukan penandaan terhadap 5.200 ekor sapi di Kabupaten Bantaeng. Dan kedepannya kita diberikan target oleh nasional sebanyak 9.000 ekor ternak. Nah, itu tujuan sendiri itu yang ada dikasih tanda tujuannya seperti apa? Itu adalah merupakan barcode untuk memberikan identitas ternak yang bersangkutan. Di dalam barcode itu sudah termuat segala jenis pelayanan kesehatan hewan yang telah diberikan kepada ternak, termasuk vaksinasi dan pelayanan IB di dalamnya. Nah, apabila tidak sapi-sapi ini tidak memiliki barcode itu, apa tidak boleh dijadikan kurban atau seperti apa? Hewan-hewan diberi barcode itu menandakan bahwa ternak itu sudah jelas dalam hal kesehatan ternak itu sendiri, sehingga untuk memberikan jaminan
kesehatan ternak untuk hewan-hewan kurban, maka hewan yang diberikan barcode itu sudah memberikan jaminan tersendiri bahwa hewan tersebut sudah sehat dan siap untuk dikurbankan. Sapi yang telah diberi vaksin dan dinyatakan sehat akan diberi kode barcode sebagai tanda layak dan sehat untuk dikonsumsi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Mengangkat kisah pertuangan alam bebas, film karya anak Makassar, Rantai Mario memasuki tahap audisi mencari pemain. Pemilihan nama Rantai Mario diambil dari nama Puncak Gunung Latimojong di Nrekang. Proses casting untuk mencari pemain pemeran pembantu dalam film karya anak Makassar berjudul Rantai Mario berlokasi di salah satu hotel berbintang di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Peserta audisi yang mencapai 400 orang membuat pihak panitia melakukan proses casting sejak Sabtu 17 Juni hingga Minggu 18 Juni 2023. Para peserta menunjukkan bakat akting mereka di hadapan sutradara dan kru film Rantai Mario. Film Rantai Mario sendiri diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang dibuat oleh sutradaranya sendiri loh. Pemilihan nama Rantai Mario diambil dari nama puncak Gunung Latimojong yang ada di Nrekang. Mengangkat kearifan lokal tentu juga akan mengangkat seniman lokal yang berkiprah di dunia film. Bahkan sebelum memasuki tahap casting, film Rantai Mario telah banyak dilirik oleh investor. Salah satunya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena kisah film ini mengeksplor ekosistem alam dan pelestarian alam, khususnya gunung. Memang pendukung daripada film Rantai Mario, saya tekankan kepada semua kru bahwa sebisa mungkin memang potensi daripada lokal, anak-anak terkhususnya Sulawesi Selatan ya, yang ada di Nrekang, ya memang punya bakat, punya talent supaya diakomodir dalam film ini. Memang kita membutuhkan cukup banyak, kurang lebih daripada 150 orang daripada talent ya. Kemudian ada 45 total yang akan kita rekrut, baik itu peran pembantu maupun peran pembantu utama. Kira-kira kesini itu dengan modal apa mempunyai keyakinan akan diterima? Apa modal tak? Kepercayaan diri. Kalau dari segi acting sendiri, kita sudah tahu, paham? Mungkin masih bisa belajar semuanya. Ini sudah tahu konsep filmnya, ini kan berlatar belakang gunung dan alam. Banyak Yakin rintangan. fisik tak kuat? Ya, yakin. Film Rantai Mario sebenarnya mengingatkan orang tentang pelestarian alam di Nrekang. Kenapa kita pilih Nrekang dan Rantai Mario? Karena ini kan jadi aset nasional. Jadi sekedar memberitahukan kepada publik bahwa aset nasional ini sebaiknya harus dijaga, terutama tentang masalah pelestarian alamnya. Terus antusias publik saat ini sepertinya juga bagus karena melihat dari jumlah peserta casting kita sudah hampir 400-an kurang lebih. Diharapkan dengan adanya film drama pertualangan yang mengangkat kisah alam bebas dapat menjadi pemicu para seniman lokal kembali berkarya di dunia film. Agar eksistensi karya film dengan kearifan lokal terus berkembang hingga mampu bersaing ke festival film internasional, termasuk melestarikan kebudayaan dan keindahan alam Indonesia melalui film. Laisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.